Pada tahun 2019 yang lalu, Indonesia dan dunia mengalami wabah penyakit atau pandemi yang mematikan, yaitu COVID-19. Banyak orang-orang di seluruh dunia terjangkit, bahkan juga di Indonesia. Korban yang meninggal pun tak sedikit. Lebih dari 1 juta orang meninggal dunia jika dihitung total keseluruhan di dunia. Namun COVID-19 masih belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penyakit wabah hitam di Eropa yang menelan korban meninggal hampir separuh dari populasinya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, jangan lupa di-subscribe dulu ya, channel Kamus Pengetahuan. Wabah hitam, pandemi yang menghancurkan dan melanda wilayah Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Wabah ini mengubah jalannya sejarah manusia. Dampaknya sangat besar dan cukup lama, jutaan orang meninggal, membuat masyarakat terguncang oleh kehancuran. Wabah hitam mencapai puncaknya antara tahun 1347 dan 1351. Selama periode ini, diperkirakan 1/3 hingga 2/3 populasi Eropa meninggal karena penyakit tersebut. Jumlah kematian global melonjak hingga mencapai 75 juta jiwa atau lebih. Wabah hitam dianggap sebagai salah satu pandemi paling mematikan yang pernah tercatat. Wabah ini meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia. Wabah ini mengungkap kerentanan populasi manusia terhadap penyakit menular. Wabah hitam menjadi pengingat nyata akan kekuatan pandemi dalam menghancurkan masyarakat dan mengubah lintasan peradaban. Asal-usul wabah hitam dapat ditelusuri kembali ke Asia Tengah. Dari sana, wabah ini memulai perjalanannya menghancurkan ke arah barat. Jalur perdagangan yang bertindak sebagai saluran penyakit memfasilitasi penyebaran yang cepat. Jalur sutra, jaringan rute perdagangan yang saling berhubungan, memainkan peran penting dalam menularkan wabah ini melintasi jarak yang sangat jauh. Pedagang dan pelancong tanpa sadar membawa kutu yang terinfeksi menjadi penyebab yang tidak disengaja. Saat mereka melintasi jalur sutra, mereka membawa wabah ini ke wilayah baru. Kekaisaran Mongol dengan jaringan perdagangannya yang luas juga berkontribusi pada penyebaran wabah hitam. Pada pertengahan abad ke-14, wabah ini telah mencapai semenanjung Crimea. Dari sana, wabah ini menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa. Kapal dagang Italia yang kembali dari pelabuhan Laut Hitam membawa tikus yang terinfeksi. Black Death atau wabah hitam yang menjadi momok ketakutan dan misteri selama berabad-abad, akhirnya terungkap pada akhir abad ke-19. Alexander Yersin, seorang dokter dan ahli bakteriologi Swiss-Prancis, menemukan jenis virus wabah hitam pada tahun 1894 di Hong Kong. Yersin mengidentifikasi bakteri yang bertanggung jawab atas penyakit tersebut, yaitu Yersinia pestis. Virus Yersinia pestis ditularkan melalui gigitan kutu, mendatangkan malapetaka pada tubuh manusia. Kutu yang terinfeksi bakteri membawa dan tertular saat memakan hewan pengerat yang terinfeksi, terutama tikus. Kutu yang terinfeksi ini kemudian menularkan bakteri ke manusia saat mereka menggigit. Gejala wabah hitam muncul dengan cepat. Kelenjar getah bening yang bengkak, yang dikenal sebagai buboes, muncul di selangkangan, ketiak, dan leher. Buboes ini yang sering menghitam karena pendarahan internal. Karena alasan ini, penyakit ini diberi nama dengan wabah hitam. Ada juga gejala lainnya seperti demam, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, dan delirium. Pergolakan sosial setelah Black Death atau wabah hitam. Dampak wabah hitam meluas jauh melampaui penderitaan individu. Wabah ini memicu transformasi sosial yang mendalam, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada perjalanan sejarah manusia. Skala kematian yang besar menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang parah, mengganggu ekonomi dan produksi pertanian. Struktur sosial runtuh di bawah beban kematian massal. Sistem feodal yang sudah berada di bawah tekanan melemah karena wabah ini menghancurkan populasi. Kelangkaan tenaga kerja memberdayakan para petani yang menuntut upah dan kondisi kerja yang lebih. Wabah hitam juga memiliki dampak yang besar pada kepercayaan dan praktek keagamaan. Beberapa orang menganggap wabah ini sebagai hukuman dari Tuhan. Wabah hitam, meskipun terjadi jauh di masa lalu, menyimpan pelajaran berharga untuk masa kini. Wabah ini menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah kesehatan masyarakat, seperti sanitasi dan karantina, dalam mengendalikan penyakit menular.
Dampak buruk wabah ini mengingatkan perlunya sistem perawatan kesehatan yang kuat dan kerjasama internasional. Wabah hitam juga menjadi pengingat nyata akan keterkaitan antara kesehatan manusia dan hewan. Asal-usul wabah ini pada hewan pengerat menggarisbawahi bahwa pentingnya kita memahami dan mengurangi penyakit zoonosis, penyakit yang dapat menyebar antara hewan dan manusia. Meskipun wabah hitam mungkin tampak seperti peninggalan zaman dahulu kala, wabah ini menjadi pengingat yang kuat bahwa pandemi tetap menjadi ancaman bagi kesehatan global. Dengan mempelajari masa lalu, kita dapat lebih siap menghadapi masa depan, mengembangkan strategi dan intervensi untuk mengurangi dampak penyakit menular yang muncul.